Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya mau menceritakan alur cerita film Wrong Turn 1 2003. Penasaran dengan ceritanya? Ikuti terus Doa Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Film ini diawali diperlihatkan hutan lebat di pelosok West Virginia. Terlihat sepasang pemuda pencinta alam yang sedang melakukan panjat tebing yang ekstrim. Sang cowok sudah sangat lihai untuk memanjat, namun si cewek sangat kewalahan. Dan ketika si cowok sudah berhasil memanjat ke atas duluan, ia pun terlihat pamer kepada si cewek. Dan ketika si cewek meminta tolong untuk menarik talinya karena sudah tidak kuat lagi, tiba-tiba hampir saja si cewek terjatuh. Lalu setelah itu si cowok menghilang. Ternyata si cowok terbunuh, entah oleh siapa, hingga darahnya menetes ke muka si cewek. Lalu mayatnya dilempar dari tebing dan si cewek panik. Dan tiba-tiba tali si cewek ditarik ke atas tebing. Karena dirasa nyawanya terancam, cewek itu segera memotong tali tersebut. Sempat mencoba bertahan untuk menempel di tebing. Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya si cewek terjatuh tepat pada sebelah mayat kekasihnya. Dan tiba-tiba ia mendengar suara ketawa yang aneh dari atas tebing itu. Ia pun segera berlari dari TKP dengan rasa takut yang luar biasa, hingga ia terkena jebakan kawat berduri dan akhirnya terjatuh dan tertangkap sebelum menjangkau dari mobilnya. Lalu film Wrong Turn dimulai. Dengan diperlihatkannya laporan-laporan orang hilang di daerah tersebut yang menyatakan bahwa tempat itu benar-benar sangat berbahaya. Kemudian beralih kepada pria berkendara bernama Chris yang sedang melintasi sepanjang hutan di West Virginia. Terlihat ia sangat terburu-buru karena ia harus mengikuti interview pekerjaan. Namun sialnya, ia harus terjebak macet di jalan tol. Karena penasaran, ia pun turun dan bertanya kepada sopir truk. Dan sopir truk itu menjawab kalau di depan ada kecelakaan mobil tanker bermuatan bahan kimia tergelincir dan cairannya tumpah di jalan sampai ke hutan. Kemungkinan membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkannya. Lalu ia pun kembali ke mobil dan berputar arah. Singkat cerita, ia akan mencari jalan alternatif menuju ke selatan. Hingga akhirnya tiba di pom bensin. Ia bertanya kepada bapak tua si pemilik pom, namun dia menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Lalu Chris tiba-tiba melihat peta tua dan melihat petunjuk jalan melingkar yang membelah hutan untuk menuju ke selatan. Namun sepertinya jalur itu jarang sekali digunakan oleh orang-orang. Lalu ia bergegas menuju jalan itu dan berpamitan kepada bapak tua itu. Dan si bapak tua itu menjawab, hati-hati kalau melintas jalan itu, seolah bapak tua itu mengetahui sesuatu yang ada di tempat itu. Chris pun melaju dengan kecepatan tinggi hingga menemukan jalan yang bercabang. Sepertinya Chris merasa ragu, namun bagaimana lagi, ia pun memilih jalur kiri dan kembali tancap gas. Di perjalanan ia melihat beberapa hewan yang mati seperti diburu seseorang. Lalu ketika ia sedang membenarkan kaset CD yang macet, ia pun tiba-tiba menabrak mobil yang terparkir di jalan kecil itu. Sontak si pemilik mobil itu berhamburan keluar dan memarahi Chris. Chris meminta maaf dan berjanji untuk mengganti rugi atas kerusakan mobil mereka. Lalu Chris bertanya kenapa mereka berada di sini, dan mereka menjawab karena mobil mereka mengalami pecah ban karena melindas rantai berduri di tengah jalan. Awalnya mereka mengira itu semua hanya kebetulan, namun wanita bernama Jessie menegaskan kalau rantai ini diikat di pohon melintas jalan, seakan sengaja untuk menjebak mobil-mobil yang melintas. Hingga mereka berempat termasuk Chris memutuskan untuk mencari pertolongan di sekitar jalan itu. Dan sepasang kekasih menunggu di mobil sambil ngudut berdua. Tanpa disadari, sepasang kekasih itu telah ada yang mengintai dari dalam hutan. Lalu si cewek mengajak si cowok untuk bermain. Di sisi lain, saat mereka berempat mencari bantuan, lalu mereka menemukan camp dan api unggun di pinggir hutan, tetapi tidak menemui seorang pun, walaupun mereka sudah berteriak-teriak.
Kembali ke sepasang kekasih tadi. Setelah bermain, si cewek masuk ke dalam mobil untuk mencari udut dan dia menemukan satu udut. Setelah itu tiba-tiba si cowok menghilang dan si cewek pun berusaha mencarinya. Tetapi tanpa disangka-sangka, si cewek tiba-tiba menemukan potongan telinga lengkap dengan antingnya. Lalu si cewek itu ketakutan dan mundur secara perlahan. Hingga akhirnya si cewek pun tewas disergap oleh psikopat dengan menggunakan kawat berduri. 2 orang sudah tewas dan tersisa 4 orang lagi. Chris dan Jesse telah menemukan jalan buntu di ujung jalan. Mereka pun kebingungan harus bagaimana, sembari terus berjalan dan terus mencari pertolongan. Setelah beberapa jam mereka berjalan, akhirnya mereka menemukan rumah tua di tengah hutan, yang di luarnya banyak mobil rongsokan. Terlihat Jesse takut dan perasaannya tidak enak. Tetapi karena terpaksa, mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tua itu. Hey, what are you doing? Bella, I need to remind you of Di dalam rumah itu sangat kumuh dan berantakan. Mereka hanya menemukan barang rongsokan saja. Okay, who lived this place? Order of the Solar Temple, Jambola. Kemudian si cewek bernama Carly tiba-tiba ingin buang air. Lalu Carly masuk dalam toilet rumah itu yang baunya sangat tidak enak. WC mampet dan sangat kotor. Ia juga melihat gigi-gigi aneh yang ada di dalam toples. Sementara Chris membuka kulkas dan menemukan daging-daging aneh seperti daging manusia. Dan Jesse menemukan adanya gulungan kawat berduri di rumah itu. Ketika itu mereka panik dan yakin kalau rumah itu adalah rumah psikopat. Dan sialnya, di saat yang bersamaan tiba-tiba mobil psikopat datang dengan menderek mobil-mobil mereka. Sontak mereka panik dan mencoba kabur lewat pintu belakang. Tetapi sialnya, pintu belakang tidak dapat dibuka. Lalu psikopat itu pun memasuki rumah. Chris dan yang lainnya bersembunyi dengan rasa was-was. Hingga mereka melihat psikopat itu telah membawa mayat teman cewek mereka yang disuruh menjaga mobil tadi mau dijadikan santapan makan siangnya. Lalu mayat itu dinaikkan ke atas meja dan dipotong-potong bagaikan hewan kurban. Singkat cerita, setelah itu para psikopat tertidur pulas. Lalu Chris dan yang lainnya mengendap-endap untuk kabur. Namun ketika mereka membuka pintu, pil pada engsel pintu itu berisik dan Chris pun menahan pil itu dengan tangannya sampai terjepit pil dan berdarah. Namun tiba-tiba psikopat bangun. Chris dan yang lainnya pun berlari dengan sekencang-kencangnya. Dan Chris melihat para psikopat itu mengeluarkan mobil untuk mengejar mereka dengan cara lain. Chris dan yang lain pun lari masuk ke dalam hutan. Dan akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang di situ banyak mobil-mobil bekas pembegalan para psikopat. Lalu tiba-tiba rombongan psikopat itu sudah berada di dekat persembunyian mereka, seolah mereka sudah tahu akan persembunyian mereka. Dan Chris pun mempunyai inisiatif untuk mengalihkan perhatian mereka, sedangkan yang lain berusaha mencuri mobilnya. Namun sayangnya psikopat itu ternyata membawa senapan dan Chris pun terjatuh karena tembakan di bagian kaki. Dirasa Chris dalam bahaya, cowok Carly pun berusaha mengalihkan perhatian. Lalu psikopat beralih menembak cowok Carly tersebut, tetapi beruntung tembaknya meleset. Lalu Chris dan 2 cewek itu mengambil mobil para psikopat itu sambil dikejar-kejar dengan suara ketawaan yang mengerikan. Cowok Carly berlari dengan sangat kencang dan 3 orang lain ngebut untuk mencari keberadaan si cowok. Saat mereka ketemu, mereka pun menyuruh cowok itu untuk segera naik ke dalam mobil. Namun si cowok itu sudah tidak bisa bergerak. Ternyata cowok itu sudah terkena panah psikopat hingga 3 kali pada punggungnya. Dirasa sudah tidak punya harapan, mereka pun ngebut dan si cowok menjadi santapan para psikopat. Singkat cerita, malam mulai menjelang dan mereka menemui jalan buntu. Mau tidak mau mereka harus berjalan ke tengah hutan. We need to keep our... Carly. Quick. I know. Hey guys. Dan akhirnya mereka menemukan menara pengawas. Lalu mereka bergegas untuk naik ke menara itu. Roads are towns out there. Dan di sana mereka menemukan kotak obat dan mengobati luka Chris.
Sedangkan Carly menemukan sebuah radio tua dan mereka pun berusaha menggunakan radio itu untuk mencari pertolongan. Namun sayangnya radio itu tidak berfungsi. Di saat para psikopat mencari mereka di bawah dan hampir melewati menara, sialnya radio itu tiba-tiba berbunyi dan membuat suara keras. Mendengar itu, psikopat pun naik untuk menangkap mereka. Saat psikopat berusaha masuk ke pintu menara, tangan psikopat pun dijepit oleh mereka. Dirasa tak ada jalan masuk, psikopat pun membakar menara tersebut. Chris dan yang lain panik dan mereka akhirnya memutuskan untuk melompat ke ranting pohon. Lalu mereka pun melompat satu persatu. Namun para psikopat itu tahu kalau mereka melompat di atas pohon, hingga para psikopat menyuruh psikopat mini untuk naik ke atas pohon. Sedangkan psikopat besar memanahi mereka, dan ketika Carly hendak melangkah, tiba-tiba Carly terkena kapak di bagian mulut, sedangkan badannya jatuh dari atas pohon. Kini tersisa Chris dan Jesse yang masih selamat. Chris pun berusaha menjatuhkan psikopat mini dengan dahan pohon, sedangkan Jesse disuruh untuk memancingnya. Dan rencana pun berhasil. Psikopat mini pun terjatuh dari atas pohon. Namun psikopat itu belum mati walaupun sudah terjatuh dari ketinggian. Dan akhirnya mereka berhasil lolos meskipun mereka dikejar-kejar dengan para psikopat tersebut. Mereka pun bersembunyi di balik air terjun sampai menjelang pagi. Another dead. Chris dan Jesse pun melanjutkan pelarian hingga akhirnya mereka menemukan jalan besar di bawah. Dan ketika mereka akan turun, tiba-tiba ada kapak melayang. Chris pun dilempar dan Jesse diculik. Lalu Chris melihat ada mobil polisi dan Chris meminta pertolongan. Tetapi polisi tersebut tidak percaya akan cerita Chris. Lalu tiba-tiba polisi itu tewas dipanah bagian matanya oleh psikopat. Melihat itu, Chris pun bersembunyi dan mayat polisi itu diambil untuk makanannya. Mengingat Jesse masih dalam bahaya, Chris diam-diam ngikut di bawah mobil psikopat itu. Di sisi lain, Jesse telah diikat dan mau dibunuh oleh psikopat itu. Lalu singkat cerita, Chris pun sampai di rumah psikopat itu kembali. Saat para psikopat sibuk dengan hasil tangkapannya, Chris membakar dan menabrak rumah itu dengan mobil polisi. Dan terjadilah pertarungan sengit antara Chris dan para psikopat. Chris pun berhasil melumpuhkan psikopat besar dengan hantaman kunci mobil dan melepaskan ikatan Jesse. Namun tiba-tiba Chris diserang lagi dengan psikopat itu. Untunglah Jesse segera mengambil panah dan memanah psikopat berkapak itu. Tak selang berapa lama, datanglah psikopat mini untuk menyerang mereka. Dan akhirnya psikopat itu tewas terkena kapak dari Jesse. Chris pun mengambil senapan yang tinggal satu peluru saja. Namun psikopat yang berhasil dilumpuhkan tadi mendadak bangkit. Melihat itu, Chris pun mempunyai ide untuk meledakkan rumah tersebut. Dan meledaklah rumah itu dengan sangat dahsyat. Singkat cerita, Chris dan Jesse pun pergi menggunakan mobil derek psikopat. Ia pun kembali ke pom, namun bapak tua itu seakan kaget karena Chris dan Jesse bisa selamat dari cengkraman para psikopat. Lalu Chris mengambil peta yang ada di pom itu dengan maksud supaya tidak ada lagi yang melintas ke jalan itu. Malamnya terlihat ada seorang polisi yang sedang melihat kebakaran di rumah psikopat itu. Saat polisi itu hendak memeriksa, tiba-tiba di belakang masih ada psikopat terkapak. Lalu polisi pun tewas di kapak dan film pun selesai. Cukup sekian alur cerita film Wrong Turn 1 2003. Ikuti terus Doa Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu.